Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 kurir narkoba lintas provinsi dibekuk saat menunggu calon pemesan 29 gram sabu-sabu. Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA diganti jadi mata pelajaran peminatan siswa. Kampung Pancasila di Kabupaten Simalungun hadirkan perkampungan yang aktif dalam bidang keamanan dan UMKM. Kita ke informasi pertama, kurir narkoba lintas provinsi dibekuk Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Padang Sidempuan. 2 pemuda asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditangkap saat menunggu calon pemesan 29 gram sabu-sabu. Dua pemuda asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditangkap oleh personel Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Padang Sidempuan. Kedua tersangka masing-masing Taufik dan Saleh ditangkap di sebuah warung Jalan Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan. Saat penyergapan, salah seorang tersangka membuang bungkus rokok untuk menghindari penggeledahan. Usut punya usut, bungkus rokok yang dibuang tersangka berisikan sabu-sabu seberat 29 gram. Sedianya barang haram itu akan diberikan kepada seorang pemesan di Padang Sidempuan. Alih-alih transaksi, kedua tersangka justru berakhir dibui polisi. Sesampainya di TKP, kita menemukan ada 2 orang di situ, kita interogasi dan benar dari Bukit Tinggi. Kita lakukan interogasi dan penggeledahan, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 29,62 gram. Kemudian kedua terduga pelaku kita amankan dan kita bawa ke Sat Narkoba, dan sampai saat ini masih kita lakukan pendalaman untuk asal dari mana narkotika atau narkoba jenis sabu tersebut mereka peroleh. Kedua tersangka mengaku sebagai kurir narkoba. Keduanya biasa mengantar sabu-sabu dari Bukit Tinggi ke sejumlah daerah di daerah perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk menemukan pemasok sabu-sabu serta pemesan. Tutialoh Lubis melaporkan dari Kota Padang Sidempuan. Ya, SMA Negeri 1 Medan menjadi salah satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka dengan menghapus jurusan IPA dan IPS. Kedua jurusan itu kini diganti dengan istilah mata pelajaran peminatan siswa. Meski menuai polemik, penghapusan pengelompokan jurusan IPA IPS di tingkat sekolah menengah atas sudah diterapkan di sejumlah sekolah. Salah satunya SMA Negeri 1 Medan yang telah meniadakan pengelompokan kedua jurusan itu dan menggantinya menjadi mata pelajaran peminatan siswa. Peniadaan jurusan di SMA Negeri 1 Medan ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Bahkan sekolah sudah menerapkan penghapusan jurusan secara bertahap sejak tahun 2021. Mata pelajaran peminatan yang lebih banyak diminati siswa diantaranya mata pelajaran A kedinasan, mata pelajaran B bidang medis, mata pelajaran C teknik teknologi, mata pelajaran D humaniora, serta mata pelajaran E ekonomi. Meski sudah tidak ada penjurusan IPA IPS, namun mata pelajaran pilihan itu juga bermuatan IPA dan IPS. Pada saat dia naik ke kelas 11, maka siswa yang kelas 11 ini melakukan pemilihan mata pelajaran peminatannya. Maka peminatan ini dibagilah rumpunnya tadi yang saya sampaikan. Ada 4 rumpun, rumpun IPA, rumpun IPS, rumpun bahasa, dan rumpun vokasi. Jadi pada saat dia naik ke kelas 11, mereka dikelompokkan berdasarkan pemilihan bakat dan minatnya ke rumpun mana. Jadi dikelompokkan, tapi tidak ada lagi penamaan saja. Tapi mata pelajarannya tetap ada mata pelajaran IPA, IPS, bahasa, dan vokasi.
Penerapan kurikulum mata pelajaran peminatan diberlakukan untuk siswa kelas 11. Para siswa mengaku pemberlakuan kurikulum seperti ini sangat membantu mereka untuk belajar lebih spesifik terkait jurusan yang mereka minati di perguruan tinggi. Terkait IPA-IPS yang dihapus, itu justru lebih baik untuk penjurusan kami di kelas 11 ini karena kami diarahkan lebih spesifik ke jurusan kami di kuliah nanti. Jadi kalau misalnya saya pilih pakai IPS, dia ada pelajaran geografi lagi, akuntansi lagi. Saya nggak perlu lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau ngambil jurusan hukum itu lebih diarahkan ke hubungan internasional, lebih diarahkan ke bahasa Inggris tingkat lanjut dan diarahkan ke ekonominya, diarahkan ke public speakingnya. Menurut saya jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau di kurikulum Merdeka itu, terutama untuk kami yang kelas 11 kan dipersiapkan dari awal. Dari kelas 10 itu diberikan asesmen. Asesmen itu isinya kita menentukan minat dan cita-cita kita mau kemana. Kalaupun kita ingin jadi dokter, kita tetap masuk di jurusan C contohnya. Di situ mata pelajaran yang sebelumnya ada di kelompok IPA, contohnya seperti kimia, sudah tidak dipelajari lagi. Tapi mereka akan jauh lebih spesifik untuk mempelajari kimia dan biologi, contohnya seperti itu. Dengan penerapan kurikulum ini, siswa kelas 11 dan 12 SMA dapat memilih mata pelajaran lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau karirnya. Pemerintah pusat pun kami melihat ini mau mengarahkan ke depan anak-anak kita ini terarah ke perguruan tinggi dan jurusan mana dia. Makanya sebagian sekolah swasta saya lihat itu sudah ada itu di kelas 11-nya kelas kedokteran, kelas ini. Jadi sudah diarahkan anak itu kemana arahnya, sehingga namanya Merdeka. Maka bebas dia memilih pelajaran tambahannya. Karena ada pelajaran itu ada dua, pelajaran umum dan pelajaran tambahan. Kurikulum Merdeka resmi diberlakukan sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran baru 2024-2025. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Informasi berikutnya, kerusakan tanaman membuat para petani cabai merah di Kabupaten Deli Serdang mengeluh. Selain musim panas berkepanjangan, serangan hama juga membuat petani terancam gagal panen. Musim panas yang berkepanjangan di sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang berdampak buruk bagi para petani. Selain kekurangan air, serangan hama juga menghantui proses pertumbuhan tanaman mereka yang berdampak terhadap kualitas hasil panen. Tidak sampai di situ, sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi juga menjadi kendala besar untuk mereka tetap bertahan. Menurut para petani, pembagian pupuk bersubsidi saat ini tidaklah merata dan hanya dikhususkan kepada para anggota yang ikut dalam komunitas tani. Sementara bagi petani yang tidak ikut keanggotaan, terpaksa harus mendapatkan pupuk non-subsidi dengan harga yang cukup tinggi. Untuk mengantisipasi kekeringan yang berlebih, para petani juga mengeluarkan dana tambahan untuk pengadaan air. Kerugian petani akan sedikit tertutupi jika harga cabai meningkat. Namun jika harga cabai khususnya cabai merah anjlok, maka kerugian petani akan terus bertambah. Ya tiap hari nyemprot, tiap pagi nyemprot, kalau nggak pagi sore. Ya itu tadi kena trip, udah kena trip, aduh susah obatnya. Ada dampak di harga nggak nanti, Nek? Kadang harga ya kalau melonjak ya alhamdulillah, kalau musim ini murah ini udah mahal lagian. Nanti pas ini kadang murah, susah loh, pupuk mahal, pupuk kadang harga murah. Para petani berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendengarkan keluhan petani dan memberikan bantuan atau solusi agar petani keluar dari masa sulit. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.